Di video ini saya akan mendongeng alur cerita film Shang-Chi, The Legend of the Ten Rings yang dirilis pada tahun 2021. Disutradarai oleh Destin Daniel Cretton dan diproduksi oleh Marvel Studio. Film ini dibintangi oleh Simu Liu sebagai Su Shang-Chi atau Sound, Aka Fin sebagai Katie, Tony Leung sebagai Su Wenwu, dan masih banyak aktor keren lainnya. Film ini bisa dibilang urutan ke-25 dari Marvel Cinematic Universe dan juga urutan ke-29 mengikuti film seasonnya, yaitu WandaVision sampai What If. Buat kalian yang belum nonton beberapa film MCU, bisa cari di playlist yang sudah saya buat, termasuk film Doctor Strange dan Avengers Endgame, karena beberapa karakter di film tersebut juga tampil di film ini. Oke, gak usah lama-lama, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film ini dibuka dengan legenda 10 cincin, sebuah senjata mistis yang dapat memberikan kekuatan seperti dewa untuk si pemakainya. Selama berabad-abad, 10 cincin tersebut dimiliki oleh seorang pria bernama Wenwu yang menyebutkan bahwa dirinya menemukan 10 cincin itu dari sebuah makam kuno. Dengan adanya senjata tersebut, Wenwu sering sekali menantang tawuran dengan kerajaan lain. Ia menghabisi semua pasukan kerajaan seorang diri, lalu merampas harta kerajaan untuk memperkuat wibawanya. Wenwu kemudian mendirikan organisasinya sendiri bernama 10 Cincin, di mana anggota 10 cincin ini ditugaskan untuk mengambil alih berbagai kerajaan dan juga pemerintahan. Karena Wenwu memiliki kekuatan dewa, ia menjadi awet muda dan kuatan lama. Namun, Wenwu masih belum sepenuhnya puas dengan apa yang ia miliki sekarang. Hingga pada tahun 1996, Wenwu dan anak buahnya mencoba mencari desa Talo yang misterius untuk menemukan sosok naga yang katanya bisa menambah kekuatan Wenwu. Wenwu dan pasukannya lalu pergi ke lokasi desa Talo, di mana jalan menuju desa tersebut dipenuhi ratusan ribu pohon bambu. Di dalam perjalanannya, semua bambu tiba-tiba bergerak menutupi jalan yang mereka lewati. Hal tersebut membuat mobil yang ditumpangi Wenwu hilang kendali lalu terjun ke arah jurang. Untung saja Wenwu berhasil selamat berkat Ten Ring-nya. Wenwu kemudian kembali melanjutkan perjalanannya. Sesampainya di pintu desa Talo, Wenwu dihadang oleh pendekar wanita bernama Yingli yang secara langsung mengusir kedatangan Wenwu. Namun Wenwu malah menantang Yingli untuk bertarung. Gerakan kungfu yang dikuasai Yingli membuat Wenwu terkesan, dan secara tidak langsung Wenwu mulai jatuh cinta dengan Yingli. Pertarungan tersebut akhirnya dimenangkan oleh Yingli dengan jurus angin muternya. Wenwu dan Yingli lalu menikah dan dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Shang-Chi. Wenwu dan Yingli juga telah berjanji untuk meninggalkan masa lalunya demi menjalani keluarga baru mereka secara normal. Kemudian kita diperlihatkan Shang-Chi yang sudah bocil. Ia diberi hadiah oleh Yingli berupa liontin zamrud atau batu giok. Yingli mengatakan kepada Shang-Chi kalau kamu tersesat maka liontin ini akan membawamu pulang. Film pun berakhir. Tapi bohong. Di masa sekarang, Shang-Chi kini sudah dewasa. Ia tinggal di San Francisco dan mempunyai nama panggilan lain yaitu Sound. Pada saat itu juga, Shang-Chi menerima kartu pos misterius berupa alamat yang tertera di atas kartu. Kemudian, Shang-Chi menjalani harinya dengan bekerja sebagai valet bersama sahabat dekatnya bernama Katie yang suka test drive mobil milik tamu-tamunya. Malam harinya, Shang-Chi dan Katie nongkrong di sebuah warkop bersama dua temannya yaitu John dan Shou. Shang-Chi dan Katie menyatakan kalau mereka puas dengan kehidupannya sebagai valet. Namun hal itu malah disindir oleh Shou yang menyatakan kalau keduanya menyia-nyiakan potensi yang ada di dalam diri mereka. Setelah nongkrong, Shang-Chi dan Katie pergi ke klub karaoke untuk menghibur diri mereka sendiri dengan minum-minuman yang soda. Bersoda. Pagi harinya, Shang-Chi dan Katie berangkat kerja seperti biasa dengan menaiki bus umum.
Di dalam perjalanan, seorang preman tiba-tiba menghampiri Shang-Chi dan menuntut agar Shang-Chi memberikan liontin yang masih ia pakai di lehernya. Namun tentu saja Shang-Chi menolak. Hal tersebut membuat preman yang lain menangkap Shang-Chi. Saat Katie dijekuk oleh salah satu preman, Shang-Chi langsung menunjukkan identitasnya sebagai seorang ahli bela diri. Ia mengajar semua preman di dalam bus. Setelah itu, Shang-Chi dihadapkan dengan pemimpin preman bernama Razor Fist yang memiliki tangan buntung namun di dalamnya terdapat pisau besar. Razor langsung menyerang Shang-Chi dan tak sengaja memotong rem bus. Hal tersebut membuat sang sopir hilang kendali serta membuat kepalanya terbentur setir. Katie kemudian mengambil kemudi bus, sementara Shang-Chi melawan Razor. Di dalam pertarungan, Shang-Chi menyuruh semua penumpang untuk pindah ke gerbong depan. Lalu ia memancing Razor untuk tetap berada di gerbong belakang. Di sini, Razor mengatakan kepada Shang-Chi kalau kakakmu bakal mendapatkan apa yang akan terjadi. Shang-Chi pun langsung mendorong Razor dan membiarkannya menabrak bulldozer yang sedang beroperasi. Sedangkan Katie berhasil memberhentikan busnya dengan sedehan ke salah satu truk yang melintas. Setelah itu, Shang-Chi baru sadar kalau liontinnya telah hilang. Liontin tersebut berhasil direbut oleh Razor yang ternyata masih hidup. Shang-Chi dan Katie lalu kembali ke kontrakan. Katie mengajukan pertanyaan kepada Shang-Chi tentang siapa dirinya sebenarnya. Karena selama ini yang Katie tahu, Shaun hanya orang baik dan tak pandai bela diri. Shang-Chi lalu mengungkapkan kalau dirinya memiliki kakak perempuan bernama Xialing yang terpisah sejak ia meninggalkan ayahnya ke Amerika. Kemudian Shang-Chi menunjukkan alamat kartu pos yang diyakini dari Xialing, dan ia pun berencana akan pergi ke alamat tersebut yang terletak di Macau untuk menemui kakaknya. Sebagai sahabat, Katie pun meminta Shang-Chi untuk mengajaknya ke Macau. Di dalam perjalanan menuju Macau menggunakan pesawat, Shang-Chi menceritakan sedikit tentang masa lalunya kepada Katie, di mana waktu Shang-Chi bocil, ibunya telah meninggal, dan membuat Wenwu kembali ke masa lalunya menjadi si ahli 10 cincin. Kemudian Shang-Chi dilatih bela diri oleh anggota 10 cincin termasuk Death Dealer. Setelah Shang-Chi menginjak umur 16 tahun, Shang-Chi baru sadar kalau ayahnya ingin menjadikan Shang-Chi seorang pembunuh. Shang-Chi lalu ditugaskan oleh ayahnya untuk membunuh seseorang, tetapi Shang-Chi menolak dan memilih melarikan diri ke Amerika. Di sini masih belum jelas siapa seseorang yang harus dibunuh oleh Shang-Chi, dan juga masih tanya tentang kematian Yingli. Sesampainya di Macau, Shang-Chi dan Katie menemukan kalau alamat yang tertara di kartu ternyata sebuah klub pertarungan bebas. Keduanya lalu disambut oleh John yang kenal dengan Shang-Chi lewat video viralnya saat melawan preman di dalam bus. John, welcome. Up there. Di dalam klub tersebut, Shang-Chi melihat Wong, rekan Dr. Strange, sedang bertarung dengan Emil Blonsky atau Abomination yang merupakan musuh Hulk di film The Incredible Hulk. Di akhir filmnya juga diperlihatkan kalau Abomination masih hidup dan diserahkan oleh Jenderal Ross. Pertarungan tersebut dimenangkan oleh Wong dengan membuat 2 portal dan membuat Abomination memukul wajahnya sendiri hingga pingsan. Setelah itu, Wong dan Abo terlihat akur kembali. Keduanya lalu pergi ke suatu tempat melalui portal yang Wong buat. Setelah itu, John mendaftarkan Shang-Chi ke pertarungan berikutnya, di mana lawan Shang-Chi ternyata kakaknya sendiri, yaitu Xialing. Di dalam pertarungan, Shang-Chi dihajar habis-habisan oleh Xialing. Hingga akhirnya Shang-Chi mengatakan kalau ayah kita akan datang untuk mengambil liontin milik Xialing. Setelah pertarungan selesai, Xialing mengungkapkan kecewaannya kepada Shang-Chi yang telah meninggalkannya sewaktu ibunya meninggal. Xialing juga mengungkapkan kalau tempat ini adalah miliknya yang didapat dari jerih payahnya sendiri.
Saat Shang-Chi mengeluarkan kartu posnya, Xialing mengatakan kalau dirinya tidak mengirim apapun ke Shang-Chi. Di waktu yang sama, anggota 10 cincin mulai berdatangan untuk menangkap Xialing dan juga Shang-Chi. Di sini, Xialing sengaja meninggalkan Shang-Chi agar dia merasakan bagaimana rasanya ditinggal pergi. Shang-Chi dan Katie lalu mencoba kabur dengan melewati sisi gedung, namun keduanya dihadang oleh anggota, dan mau gak mau, Shang-Chi harus melawannya. Pertarungan tersebut membuat Katie hampir terjatuh. Untung saja ia diselamatkan oleh Xialing. Xialing dan Shang-Chi kemudian bersatu melawan anggota. Di waktu yang sama, Death Dealer datang lalu merebut leontinya dari Xialing. Sang pun tak tinggal diam. Ia terus mengejar Death Dealer dan berujung pertarungan yang sangat sengit. Saat Shang-Chi berhasil mengalahkan Death Dealer, Wenwu datang sambil menghentikan Shang-Chi dengan Ten Ring-nya. Glad I was right. Let's go home. Kemudian, Wenwu membawa anak-anaknya beserta Katie ke kompleks 10 cincin dan disambut oleh anggota yang kini bertingkah baik kepada Shang-Chi. Mengini saat mereka sedang duduk bersama, Wenwu mengungkapkan yang sebenarnya bahwa semua penyerangan tadi adalah rencananya untuk mempersatukan kembali Shang dan Xialing. Wenwu juga mengungkapkan kalau dirinya ingin mewariskan semuanya kepada Shang, termasuk senjata Ten Rings. Namun Shang menolak karena ia tak mau berurusan dengan Ten Ring yang membuat sikap pemiliknya menjadi keras kepala. Wenwu lalu membawa ketiganya ke ruangan penelitian dan menunjukkan beberapa peta tentang desa Talo, tempat asal Yingli. Wenwu mengatakan kalau dirinya sering dirongoni oleh suara-suara Yingli yang meminta Wenwu untuk membebaskan dirinya dari tembok besar di pegunungan Talo. Hal itu membuat Wenwu berpikir kalau Yingli masih hidup. Jadi saat Yingli meninggal, Wenwu mengembalikan jasad istrinya kembali ke desa Talo. Mendengar omongan Wenwu, Shang-Chi pun tak percaya. Untuk meyakinkan Shang-Chi, Wenwu mengambil kedua leontin dari Shang-Chi dan Xialing, lalu menempelkan ke mata patung naga di ruangan tengah. Setelah itu, patung naga tiba-tiba menyala kemudian mengeluarkan peta air berupa labirin pohon bambu yang akan membuka jalan menuju Talo. Namun, jalan tersebut akan terbuka setahun sekali, dan 3 hari ke depan adalah hari terbukanya jalan menuju Talo. Wenwu kemudian mengatakan rencananya kepada anggota 10 cincin, yaitu menyerang desa Talo, lalu mengambil kembali Yingli dari mereka. Tentu saja, Shang membantah rencana Wenwu karena tindakan tersebut tidak baik. Wenwu pun marah, ia langsung banting Shang-Chi lalu masukkan ke penjara bersama Xialing dan juga Katie. Di dalam penjara, mereka bertemu dengan seorang pria bernama Trevor Steltery yang sebelumnya ditangkap oleh Wenwu karena menyamar sebagai orang Mandarin. Ia sudah puluhan tahun di sini dan satu-satunya teman Trevor adalah makhluk tak berwajah yang diberi nama Morris. Trevor mengungkapkan kalau Yingli membawa Morris ke sini untuk dijadikan peliharaan. Namun setelah Yingli meninggal, Morris tak terawat yang kemudian dirawat oleh Trevor. Trevor yang paham bahasa Morris lalu mengungkapkan kalau Morris meminta bantuan Shang untuk membawanya kembali ke Talo. Morris juga bakalan memandu Shang ke Talo walaupun jalan di labirin belum terbuka. Shang yang juga penasaran asal desa ibunya mau untuk mengantarkan Morris ke desa Talo. Mereka lalu pergi ke garasi komplek melalui rute pelarian yang ditemukan oleh Xialing. Sesampainya di garasi, mereka mencuri mobil Razor Fist dan diketahui oleh Razor itu sendiri melalui CCTV. Kelompok Shang pun dikejar-kejar oleh anggota, namun karena Katie yang menyetir, mereka pun akhirnya berhasil lolos dari kejaran anggota. Access approved. Pagi harinya mereka sampai di labirin bambu. Morris lalu menunjukkan jalan menuju Talo lewat jalur rahasia. Namun gak lama kemudian semua bambu mulai bergerak dan mengharuskan Katie untuk mempercepat kendaraannya. Setelah mereka selegos, akhirnya mereka berhasil lolos dari labirin bambu dan sampai di desa Talo.
Mereka lalu disambut dengan berbagai hewan mitos seperti kuda delopong, singa sisi, dan kawanan Morris yaitu hewan hundun. Mereka lalu dihadapkan oleh penduduk desa yang terlihat tidak menerima kedatangan Shang-Chi. Di waktu yang sama, datanglah pemimpin Talo bernama Yingnan yang merupakan saudara perempuan Yingli dan juga bibi dari Shang-Chi. Yingnan lalu membawa Sang dan Xialing ke tepi danau dan memperlihatkan sebuah bukit yang di dalamnya terdapat makhluk kegelapan penghisap jiwa. Di sini, Sang memberitahu Nan kalau Wenwu mencoba untuk menghancurkan bukit tersebut dan mengira kalau istrinya dikurung di dalamnya. Is he wearing the rings? What do they have to do with all this? Yingnan lalu membawa mereka ke prasasti sejarah Talo sambil menceritakan kalau ribuan tahun yang lalu penduduk desa Talo diserang oleh makhluk penghisap jiwa. Para pejuang lalu melawan balik dengan dibantu pelindung agung, yaitu sesosok naga yang memberi mereka senjata berupa sisik naga itu sendiri. And the gift. Penduduk Talo dan naga akhirnya berhasil memenjarakan makhluk penghisap jiwa ke bukit seberang, dan sampai sekarang penduduk Talo masih menjaganya agar mereka tak keluar ke dunia manusia. Yingnan lalu menjelaskan bahwa bisikan yang Wenwu dengar bukan dari arwah Yingli, melainkan dari makhluk penghisap jiwa yang memancing Wenwu untuk membebaskan mereka, karena hanya pemilik Ten Ring lah yang bisa melakukannya. Yingnan lalu memberikan setelan baju kepada Sang dan Xialing, di mana baju tersebut dibuat oleh Yingli yang memang ditujukan untuk kedua anaknya. Keesokan harinya, Yingnan membawa Sang ke lokasi pelatihan, di mana lokasi tersebut pernah digunakan Yingli untuk berlatih. Yingnan menunjukkan beberapa jurus kepada Sang, karena jurus inilah yang bisa mengalahkan Wenwu. Sedangkan Katie kini diajari cara memanah oleh tetua Talo, agar ia memiliki keahlian dalam bertempur. Di sisi lain, Wenwu meminta Razor mempersiapkan pasukannya untuk pergi ke desa Talo nanti besok. Kemudian kita diperlihatkan kilas balik sebelum kematian Yingli, di mana saat Yingli sedang bermain dengan dua anaknya, ia ditetangi musuh bebuyutan 10 cincin yaitu geng besi. Mereka menuntut keluarga Wenwu untuk membayar kerugian atas apa yang dilakukan Wenwu semasa masih berkuasa. Karena kebetulan sekali Wenwu tidak ada di komplek, geng besi pun memilih untuk membunuh Yingli sebagai tanda balas dendamnya. Yingli yang saat itu sudah meninggalkan kekuatannya di Talo tak bisa lagi menggunakan kekuatannya, dan akhirnya ia pun meninggal diserang oleh geng besi. Beberapa saat kemudian, Wenwu datang sambil membawa 3 bungkus nasi goreng. Mukanya berubah menjadi sedih ketika melihat istrinya sudah meninggal. Dalam kemarahannya, Wenwu membawa Sang muda untuk membantai semua geng besi dengan Ten Ring-nya. Wenwu lalu menginterogasi salah satu geng besi untuk memberitahu di mana ketua geng berada. Karena tak ada jawaban, Wen pun membunuhnya tepat di hadapan Sang. Wenwu kemudian melatih Sang bela diri. Setelah Sang siap, Wenwu meminta Sang untuk membunuh bos geng besi. Namun permintaan Wenwu tak dilakukan oleh Sang dan memilih untuk kabur ke Amerika. He's here. Pagi harinya, Wenwu dan pasukannya kini telah sampai di desa Talo. Sang bersama pejuang Talo lalu berbaris untuk menahan Wenwu, dan tanpa basa-basi pertempuran pun dimulai. Sang mencoba melawan ayahnya dengan tongkat biliar, namun tentu saja Sang tidak mampu melawan kekuatan Ten Ring milik ayahnya. You stood at a window and watched her? Sang lalu menghina Wenwu yang selalu bertindak untuk menggunakan keamarahannya. Iya kan? Wenwu pun marah. Ia meninju Sang sampai kontal ke tengah danau. Setelah itu, Wenwu mendengar suara Yingli dari balik bukit.
ia pun melompat ke bukit tersebut dan menemukan sebuah gerbang yang terbuat dari sisik naga. Saat Wenwu memukuli gerbangnya, beberapa makhluk penghisap jiwa mulai keluar. Mereka menuju ke desa lalu membunuh Death Dealer. Mengetahui kalau ada musuh ketiga, Razor dan Xialing pun memutuskan untuk bekerja sama. Razor dan anak buahnya diberi senjata dari sisik naga dan mulai bertempur melawan penghisap jiwa. Sedangkan Sang yang masih di dalam danau disadarkan oleh pelindung agung, yaitu naga yang diciptakan oleh Yingnan. Naga tersebut membawa Sang kembali ke permukaan, lalu menuntunnya ke hadapan Wenwu. Di dalam pertarungan tersebut, Sang mempraktekkan gerakan dari Yingnan dan tanpa dia sadari kekuatannya mampu mengendalikan Ten Ring. Sang lalu mengambil 5 ring untuk beradu kekuatan dengan Wenwu. Kemudian ia mengambil semua ring dan akan mengarahkannya ke Wenwu. Akan tetapi Sang tak mau melakukannya karena Wenwu ayah kandungnya sendiri. Saat itu juga makhluk alpha penghisap jiwa muncul dari balik gerbang. Makhluk tersebut langsung menangkap Wenwu dan akan menyerap jiwanya. Wenwu kemudian melepaskan kekuatan Ten Ring kepada Sang, tepat sebelum Wenwu meninggal. Setelah itu, makhluk besar tersebut terbang ke arah desa. Di waktu yang sama, Xialing datang dengan mengendari naga, lalu menyuruh Sang untuk naik ke atasnya. Mereka langsung menyerang makhluk penghisap dengan menyeretnya ke pusaran air. Akan tetapi makhluk yang lain bertentangan untuk memberikan beberapa jiwa ke mulut si Alpha. Hal tersebut membuat si Alpha semakin kuat. Ia menangkap sang naga, lalu mulai menyerap kekuatannya. Katie memberanikan diri untuk membantu Sang. Ia melesatkan anak panah dan berhasil mengenai tenggorokan si Alpha. Kemudian disusul dengan serangan dari Sang yang memasukkan Ten Ring-nya ke dalam tubuh si Alpha. Setelah itu, Shang-Chi melakukan gerakan-gerakan goyang ala TikToker untuk meledakkan tubuh si Alpha. Gak cuma itu, makhluk penghisap yang lainnya juga ikut-ikutan hancur. Kok gini sih, Cok? Gak seru ah. Malam harinya, Sang dan yang lainnya melakukan upacara untuk mengenang pejuang yang gugur termasuk ayah dan ibu Sang. Beberapa hari kemudian, Shang-Chi dan Katie kembali ke San Francisco dan menceritakan semuanya kepada John dan So. Are you done mocking me? Tentu saja So tak percaya dengan omongan Katie. Namun gak lama kemudian, Wong datang dengan portalnya. Ia lalu mengajak Sang dan Katie untuk ikut dengannya ke kamar Taj. Di adegan kredit, Sang dan Katie bertemu dengan Bruce Banner dan juga Captain Marvel atau Carol Danvers melalui video hologram. Wong lalu mulai mendiskusikan tentang Ten Ring milik Sang, di mana pada saat Sang pertama kalinya memakai Ten Ring, ia tak sengaja mengaktifkan sinyal suar di luar sana. Mereka lalu berencana untuk mencari tahu apa arti dari sinyal tersebut. Setelah diskusi selesai, Sang dan Katie mengajak Wong ke klub karaoke untuk bernyanyi lagu Sewu Kuto. Di adegan pasca kredit, Xialing kini menjadi pemimpin baru 10 cincin dengan Razor Fist sebagai bawahannya. Sedangkan anggota lain terlihat sedang berlatih kungfu yang pernah dipelajari oleh Xialing. Film pun berakhir. Oke, itulah cerita film Shang-Chi and the Legend of the Ten Ring. Semoga kalian terhibur dengan pendongengan yang saya sampaikan. Ingat, kalian akan lebih menikmatinya jika menonton filmnya secara full.
Pesan yang tidak bisa kita ambil dari film ini, pangkaslah rambut hidung kalian. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.